Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil fajalahum ka'asfin ma'kul. Jamaah yang berbahagia, marilah kita bersama-sama memanjatkan, menghaturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan iman dan Islam untuk tetap bisa beribadah, melaksanakan perintahnya, ingin menika kita bersama-sama melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Semoga ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah semuanya, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sedaya, saya berpesan kepada panjenengan sama umumnya dan lebih khusus lagi kepada saya pribadi, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga sifat sikap takwa kita dengan cara melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segenap larangannya. Karena hanya takwa itulah yang menjadi ukuran untuk tingginya derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Sebelum saya menyampaikan khutbah, saya sedikit memberi pengumuman jamaah semuanya. Insyaallah mungkin awal bulan depan ya, atau paling cepat katakanlah akhir bulan ini, tapi kemungkinan awal bulan depan akan dilaksanakan vaksinasi di kliniknya Pak Pusiran, jadi di samping masjid kita ini. Jadi monggo kepada saudara sanak keluarga handetolan di antara panjenengan yang belum mengikuti vaksinasi, bisa nanti mengikuti vaksinasi keluarga di tempat pelayanan kesehatan di tempatnya Pak Pusiran. Karena itu saya memberi penekanan bahwa vaksin itu jangan dipahami untuk kepentingan kita, tapi juga untuk orang lain. Gitu. Jadi bukan semata-mata kita jadi sehat, tapi juga untuk orang lain. Gitu. Nah, jenengan kula mboten purun vaksin, ya, egois begitu, tidak mau melaksanakan vaksin, ngapunten nggih. Niku mungkin itu hak kula panjenengan, tapi itu mengabaikan hak orang lain untuk sehat juga. Ya, misalnya katalah jenengan kula mboten purun vaksin terus kebetulan dilalah gitu, naudzubillah kok tertular. Nanti kan berarti kan membahayakan orang lain begitu. Ya, jadi sekuat apapun kita mencoba menghindar yang namanya virus tidak kelihatan, kita sangat berisiko. Tapi dengan divaksin insya Allah itu bisa meminimalkan resiko tadi. Saya hanya sebagai petugas mungkin menganjurkan, mari bagi yang belum, agar bisa nanti mengikuti program yang dari Kapanewon, insya Allah awal bulan depan, bulan November insya Allah. Hanya itu untuk sebelum kami ke khutbah.
Sama semuanya, insya Allah hari Selasa besok itu bertepatan dengan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ning kula mireng turene seperti kemarin liburnya diundurkan, jadi liburnya hari Rabu begitu. Itu kebijakan pemerintah wal alam. Yang jelas untuk peringatannya adalah hari Selasa itu bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Atau sering juga kita sebut dengan bulan Maulid. Ya, makanya sering bulan Maulid itu berkaitan dengan kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Maulid itu adalah saat atau waktu dilahirkannya seseorang begitu. Jadi bulan Maulid bulan kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekitar tahun 570 Masehi. Jadi ya sekitar 1500 tahun yang lalu gitu. Itu tahun 510 Masehi. Nah, waktu itu belum ada hitungan tahun Hijriah sama semuanya. Jadi hanya dikatakan, ya sejarah kita mengatakan tahunnya tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Tadi saya sudah bacakan tadi surat di awal. Itu pada tahun tersebut berkaitan dengan adanya serangan dari pasukan dari Yaman, ya. Raja Abroha membawa ribuan pasukannya dengan mengendarai 12 ekor gajah dari Yaman, sekitar jaraknya 1200 km. Itu berapa hari naik gajah itu gitu, dari Yaman itu sampai di sampai dekat Mekah itu pun dicegat beberapa orang-orang Quraisy, orang-orang Arab berman cegat. Ini mau menyerang Ka'bah, mau menyerang Baitullah, tempat suci kita, harus dihalangi. Ada beberapa kepala suku dengan pasukannya menghalangi, ini sampai bisa memenangkan beberapa hari, tapi tetap akhirnya pasukan Abraha itu menang, bisa melewati suku-suku yang hendak menghadang pasukan Abraha tadi. Sampai ketika sudah sangat mendekati Ka'bah, sama semuanya, itu ada unta-unta miliknya kakeknya Nabi kita, unta-unta miliknya Abdul Muthalib. Dirampaslah unta itu, dibawa ke kemah pasukannya Abraha, dirampas ratusan unta itu, gitu. Dengan harapan si Abdul Muthalib kan waktu itu menjadi orang yang dituakan untuk menjaga Makkah, menjaga Ka'bah, Baitullah begitu kan. Dengan harapan ketika ketemu tak minta menyerah, tidak usah melakukan perlawanan. Ya, betul. Ketika berunding sebentar dengan utusannya, Abdul Muthalib menghadap ke Abraha. Lah pengennya Abraha niku, ini Abdul Muthalib, kita berembuk, kamu nggak usah menghalang-halangi, saya akan menghancurkan Ka'bah, tempat suci kalian itu. Karena memang waktu itu sama semuanya si Abraha itu inginnya orang-orang kalau berhaji itu ke Yaman, ke tempat kerajaan saya, biar yang dapat untungnya itu saya begitu kan. Jadi iri dengan Baitullah itu. Tapi apa kata Abdul Muthalib sama semuanya? Saya kesini hanya mau mengambil unta saya, kembalikan. Masalah kamu mau menyerang Baitullah, itu urusan kamu dengan Allah, karena yang punya Baitullah itu Tuhan, yang punya Ka'bah itu Allah. Jadi kalau kamu menyerang itu urusan kamu dengan Allah, bukan dengan saya. Saya urusannya ambil unta saya. Hanya unta itu diambil, dikembalikan. Nah ini Abraham mikir, wah, iki wong kok malah mau tak serang Baitullahnya, malah yang kepikiran malah untanya. Udah malah beneran, kebetulan kita gembur saja ini Ka'bah. Nah, terus sama-sama apa yang terjadi? Kita sudah mendekati kota Mekah, tiba-tiba yang seperti kita baca di banyak riwayat itu, ada ribuan burung yang membawa tiga butir batu yang sangat panas sekali, kemudian dilemparkan ke semua pasukan begitu kan. Kocar kacir itu ya hampir sebagian besar itu meninggal di kota Mekah gitu. Tapi sebagian yang lain lari kembali ke Yaman, tapi hanya mereka meninggal juga, mati juga di perjalanan karena tidak mungkin karena sakit sekali dengan batu yang menyerang mereka, sampai-sampai Allah menggambarkan dalam surat Al tadi seperti daun-daun yang dimakan ulat begitu gitu.
seperti daun-daun yang dimakan, mereka dilempar oleh burung ababil dengan sijil, gitu. Kalau gambaran kita ada yang menafsirkan itu adalah semacam batu meteor yang sangat panas sekali ketika menembus tubuh, ya, baik kuda, gajah ataupun manusia semuanya mati begitu kan. Seperti daun yang kena ulat tadi itu, gitu. Nah, pada penyerangan inilah sama-samanya kemudian tahun tersebut, ya, tahun di mana Nabi dilahirkan adalah tahun gajah, tahun ketika Nabi dilahirkan bertepatan dengan datangnya pasukan gajah, gitu. Jadi bukan berarti pas lahirnya Nabi pas hari penyerangan buatan, tapi tahunnya sama dengan tahun penyerangan pasukan Abraha ke kota Makkah. Nah, orang-orang Quraisy itu merasa bangga bahwa kita itu, ya, bangsa Arab dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah dalam ayat yang lain, nih, kata Nabi juga, itu bukan karena Allah membela kamu, membela orang Arab, bukan. Tapi Allah semata-mata karena melindungi atau melindungi rumah sucinya, yaitu Baitullah, yaitu Makkah atau Ka'bah, ya, Baitullah itu. Jadi bukan karena melindungi kaum Quraisy begitu, tapi melindungi kota suci Makkah, melindungi Baitullah, ya, atau sekarang disebut dengan Ka'bah, ya. Ini juga kemudian menegaskan sama semuanya bahwa sampai kapanpun, Allah pasti akan melindungi kota Makkah, akan melindungi Ka'bah, sampai kapanpun. Jadi andaikan ada serangan-serangan orang-orangan yang ingin mengganggu atau merusak Ka'bah, Baitullah, pasti akan gagal. Dulu pernah sama-samanya di masa Khalifah Umayyah ada sindikat orang-orang yang ingin mencuri jasad Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kemudian akhirnya ketahuan juga, gitu. Bahkan bikin terowongan yang menuju ke makam Nabi. Tapi sebelum sampai ke sana sudah ketahuan. Ada khalifahnya bermimpi, akhirnya terus diselidiki, terus ketahuan, kesenangan, ya ditangkap begitu kan. Jadi Allah begitu sangat menjaga rumah sucinya. Bahkan dikatakan sama semuanya nanti menjelang hari kiamat, gitu, ketika Dajjal itu akan menduduki, akan melewati semua kota di seluruh dunia, itu hanya 2 tempat yang tidak akan dimasuki Dajjal, yaitu kota Makkah dan kota Madinah, gitu. Jadi sama dengan demikian sampai menjelang kiamat pun Allah pasti akan menjaga rumahnya, menjaga Baitullahnya, gitu, menjaga kota Makkah, menjaga kota Madinah Al-Munawwarah. Ini menunjukkan betapa Allah sangat menunjukkan keberpihakannya kepada hamba-hambanya, gitu, kepada nabi-nabinya dan segala hal yang terkait dengan nabi kita. Bahkan dikatakan dalam sebuah kitab sama semuanya, kenapa Abraha hancur, ya, pasukan Abraha kenapa hancur lebur, tidak bisa mencapai kota Makkah, karena semata-mata itu untuk menghormati kelahiran Nabi. Jadi hancurnya pasukan Abraha dan pasukannya itu, ya, itu semata-mata karena Allah ingin menjadikan bahwa bulan di mana Nabi yang mulia dilahirkan adalah bulan sangat mulia, tidak boleh dinodai oleh kegiatan atau oleh perlakuan tindakan yang merusak sama sekali. Makanya sebelum sampai kota Makkah, sebelum sampai Ka'bah, pasukan Abraha sudah dihancurkan. Digambarkan oleh surat Al-Fil, 5 ayat sangat pendek sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apakah engkau tidak melihat apa yang Tuhan melakukan kepada pasukan gajah? Bukankah Allah menjadikan tipu daya mereka dalam kesesatan? Wa arsalna 'alaihim tayran ababil, gitu. Allah mengirim kepada mereka burung ababil, tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung tadi melempari pasukan gajah dengan batu-batu sijil, ya, batu-batu dari neraka menurut sebuah penafsiran. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, menjadikan pasukan tadi seperti daun-daun yang dimakan ulat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza
fastaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil alamin, hamdan 'ala hamdash syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal na'imin hamdash syakirin. Hamda yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qarib mujibud da'wati ya qadhiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad barakatan fi rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa tawbatan qabla al-maut rahmatan 'indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hayna lana fi sakaratil maut wa la fa'inal hijab wan najata minan nar. Allahumma rabbana khutana bi khusul khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana aral haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa aral batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal yatama wa yanhaakum 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuru ni'amahu yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.